Selamat sore adik-adik. Selamat sore, Bu. Oke, baik, apakah hari ini semuanya sehat-sehat? Sehat, Bu. Oke, baik. Mungkin ada yang sudah tahu tentang materi bimbingan kelompok kita hari ini? Belum tahu, Bu. Baik, jadi materi bimbingan kita hari ini itu tentang apa? Perilaku bullying dan cara menghindarinya. Jadi di sini tujuan layanannya itu adik-adik dapat mendefinisikan pengertian perilaku dari intimidasi atau bullying. Baik, kita langsung saja ke materinya. Di sini ada pengertian intimidasi, di mana salah satu bentuk perilaku yang banyak dipelajari dalam ilmu sosial hingga psikologis. Secara langsung, intimidasi juga merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat berupa positif atau negatif. Jadi di sini bentuk intimidasi itu ada dua. Yang pertama itu ada intimidasi verbal dan intimidasi bukan dua tapi tiga. Jadi di sini yang pertama itu ada intimidasi verbal, di mana intimidasi yang pertama dilakukan oleh pelaku atau menggunakan kata-kata intimidasi yang merupakan tahap awal perilaku untuk meningkatkan rasa takut dan mencapai tujuannya yang intimidasi fisik, di mana dia berbeda dengan intimidasi yang sebelumnya. Intimidasi ini dia memiliki dampak yang lebih besar, di mana yang dilakukan oleh pelaku tersebut secara lebih jauh dan melibatkan anggota fisik. Jenis intimidasi ini biasanya cenderung membuat korban lebih merasa takut dan cemas. Yang ketiga itu ada intimidasi cyberbullying, di mana intimidasi yang terakhir ini marak terjadi di banyak media sosial. Biasanya akan membuat korban merasa tertekan saat melihat ataupun membaca kata-kata yang ditayangkan oleh pelaku kepada dirinya melalui media sosial. Yang ketiga itu ada dampak dari intimidasi atau bullying. Mungkin adik-adik tahu apa itu dampak dari intimidasi atau bullying? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, jadi dampak dari intimidasi itu korban merasa tidak nyaman di lingkungannya sendiri. Terus yang kedua, korban selalu merasa tertekan. Yang berikut itu timbul berbagai pertanyaan pada diri korban. Terus yang berikut itu ada penyebab terjadinya perilaku intimidasi. Yang pertama itu anak dengan kontrol diri rendah, di mana perilaku intimidasi ini biasa hadir karena kontrol diri yang rendah. Mungkin sebelumnya mereka menjadi korban kekerasan, lalu menganggap dirinya terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Pelaku intimidasi jelas tidak memiliki perasaan dan tanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Mereka melakukannya sebagai bentuk balas dendam. Yang kedua itu dari faktor keluarga. Baik, yang kedua itu dari faktor keluarga, di mana kehidupan keluarga yang tidak harmonis juga bisa menyebabkan munculnya perilaku intimidasi. Orang tua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan agresif biasanya mendorong anak melakukan tindakan intimidasi. Yang ketiga itu adanya supporter. Biasa anak-anak melakukan bullying atau intimidasi itu juga adanya supporter dari teman sebaya yang menjadi penonton, membuat pelaku makin menjadi-jadi. Secara tidak langsung, kehadiran supporter membantu pelaku memperoleh dukungan untuk melakukan bullying. Yang keempat itu media massa, di mana banyak tontonan kekerasan yang muncul di media massa membuat anak terdorong untuk mencontoh dan
melakukan hal serupa di sekolah. Yang berikut itu, yang terakhir itu cara mencegah perilaku intimidasi di sekolah. Itu ada dua. Yang pertama, tingkatkan kesadaran di antara anak-anak. Terus yang kedua itu tekankan perilaku yang baik, empati dan capaian prestasi bersama di sekolah. Baik adik-adik, mungkin cukup sampai di sini bimbingan kelompok kita pada hari ini. Namun sebelum kita pulang, Ibu akan membagikan LKPD untuk adik-adik mengerjakannya. Baik, mungkin ada yang sudah bisa Ibu. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengerjakan LKPD-nya. Selanjutnya kita